Semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham BBRI, BRIS dan Antam kembali bangkit, tapi film ARB padahal dulu dipom-pom. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu BBRI, BRIS, Antam, dan film. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu terakhir. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan maupun valuasi harga wajar. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit, tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on ya, dan risiko investasi Anda tanggung sendiri. Pertama, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham ini dibuka dengan angka 4.180 pada hari Senin 1 Februari. Di hari Jumat ditutup pada harga 4.470. Itu artinya mengalami kenaikan sekitar 6,93% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 3.960 sampai 4.580. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy BBRI adalah sebagai berikut. 1 KZ dengan harga rata-rata 4.324, 2 BB dengan harga rata-rata 4.384, 3 CC dengan harga rata-rata 4.338. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham BBRI dengan harga di atas 4.300. Nah, bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBRI ada di angka 4.150 dengan resisten 4.600. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy BBRI di angka 4.150. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BBRI, tidak ada informasi yang dapat saya sampaikan sepanjang minggu ini. Kedua, PT Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Saham ini dibuka dengan angka 2.450 pada hari Senin 1 Februari. Di hari Jumat ditutup pada harga 2.710. Itu artinya mengalami kenaikan sekitar 10,61% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2.500 sampai 2.960. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy BRIS adalah sebagai berikut. 1 ZP dengan harga rata-rata 2.647. 2 PD dengan harga rata-rata 2.665. Dan ketiga AK dengan harga rata-rata 2.622. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham BRIS dengan harga di atas 2.600. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BRIS ada di angka 2.300 dengan resisten 3.000. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy BRIS di angka 2.300. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BRIS sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. Resmi berdiri, Bank Syariah Indonesia, wujudkan Indonesia jadi gravitasi ekonomi syariah dunia. Ketiga, PT Aneka Tambang atau Antam. Saham ini dibuka dengan angka 2090 pada hari Senin 1 Februari. Di hari Jumat ditutup pada angka 2660. Itu artinya mengalami kenaikan sekitar 27,27% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2070 sampai 2690. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy Antam adalah sebagai berikut. 1 CC dengan harga rata-rata 2.442. 2 PD dengan harga rata-rata
2.417. Dan ketiga DR dengan harga rata-rata 2.405. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham Antam dengan harga di atas 2.400. Nah, bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Antam ada di angka 2.200 dengan resisten 2.800. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy Antam di angka 2.200. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang Antam sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. Antam meluncurkan emas edisi Imlek tahun kerbau. Saham keempat, PT MD Pictures atau film. Saham fenomenal ini dibuka dengan angka 366 pada hari Senin 1 Februari. Dan di hari Jumat ditutup pada harga 2.604. Itu artinya mengalami penurunan sekitar minus 27,86% dalam satu minggu. Nah, dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 264 sampai 392. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell film adalah sebagai berikut. 1 YP dengan harga rata-rata 352. Kedua FS dengan harga rata-rata 375. Ketiga AZ dengan harga rata-rata 345. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham film dengan harga di atas 340. Saham ini sempat menjadi viral karena diduga ada satu influencer yang melakukan pom-pom. Ironisnya, setelah mengiming-iming harganya akan terbang, beberapa hari kemudian terjadi ARB besar-besaran di saham ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terlalu polos mendengar kata influencer. Selalu punya analisa sendiri sebelum mengambil keputusan jual beli. Mempertimbangkan kualitas keuangan, saya pribadi tidak berani merekomendasikan saham ini. Ini hanya pendapat pribadi, tapi jika kamu ingin membelinya, dipersilahkan, dengan risiko ditanggung oleh kamu sendiri. Untuk berita tentang film, tidak ada informasi yang dapat saya sampaikan sepanjang minggu ini. Demikianlah informasi pada video ini, semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, semua harga yang disebutkan dalam video ini mengacu dari data historis, statistik, ataupun grafik harga. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan, sehingga saya pribadi tidak menentukan saham yang dibahas itu baik atau buruk secara fundamental. Begitu juga dengan valuasi harganya. Video ini murni membahas saham yang mengalami peningkatan dan penurunan terbesar sepanjang seminggu berdasarkan harga saham, dengan tidak melakukan filter secara fundamental terlebih dahulu. Untuk itu, selalu utamakan analisa sebelum mengambil keputusan jual beli ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham punya 2 e-book yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate. Memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri.